Sejarah kurban di zaman para nabi. Sambil menunggu waktu ibadah kurban, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu bagaimana sejarah kurban dalam Islam. Perayaan Hari Raya Idul Adha tidak terlepas dengan ritual pemotongan hewan kurban. Secara bahasa Arab, kurban, yang berarti dekat atau mendekatkan atau disebut juga udhiyah atau dahiyah, secara harfiah berarti hewan sembelihan. Hari Raya Idul Adha diperingati setiap 10 Zulhijjah, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Pada hari itu, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat Islam yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban. Melakukan penyembelihan hewan kurban adalah suatu bentuk kepasrahan seorang hamba kepada Rabb-Nya, sebagai simbol atau tanda ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu untuk mendekatkan diri kepadanya serta hanya mengharapkan ridha-Nya. Sebelum manusia diperintahkan untuk berkurban, para nabi dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahukan terlebih dahulu baik lewat wahyu Allah atau lainnya. Berikut cerita lengkap sejarah kurban yang perlu kita ketahui dari zaman Nabi. Kurban pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Bermula ketika adanya perselisihan antara anak-anak Nabi Adam AS dan Siti Hawa yaitu Habil dan Kabil. Kabil lahir kembar dengan Iklima, sementara Habil lahir kembar dengan Labuda. Sesuai perintah Allah, maka anak-anak Nabi Adam harus menikah dengan saudara yang bukan pasangan kembarnya, persilangan. Kabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklima. Namun perintah tersebut dibantah oleh Kabil, ia beralasan tidak menyukai Labuda karena Labuda tidak secantik Iklima. Untuk menengahi perselisihan tersebut, kemudian Nabi Adam AS meminta pertolongan kepada Allah untuk sebuah solusi. Hingga Allah memerintahkan Kabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban sebagai syarat menikah. Nabi Adam pun meminta kedua putranya untuk menyiapkan kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban siapa yang diterima Allah, maka dialah yang berhak menentukan dengan siapa akan menikah. Habil yang hidup sebagai penggembala, mempersiapkan kurban dengan membawa domba jantan terbaik miliknya ke atas bukit. Sementara Kabil yang hidup di bidang pertanian membawa hasil pertaniannya yang paling jelek untuk digunakan sebagai kurban. Mereka pun menunggu hasil penilaian oleh Allah SWT kurban siapa yang akan diterima. Tak lama kemudian, sebuah api muncul di atas bukit dan melahap kurban kambing yang dikurbankan oleh Habil, sedangkan kurban hasil pertanian milik Kabil masih utuh di atas bukit. Hal ini menandakan bahwa kurban Kabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kenyataan tersebut, Kabil tidak terima dan sangat marah sehingga ingin membunuh Habil. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ceritakanlah, Muhammad, kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Kabil. Ia berkata, Kabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah 27. Dari kisah sejarah tentang kurban tersebut dijelaskan bahwa hendaknya kita berkurban dari hewan terbaik yang dimiliki serta meniatkan di hati kita bahwa semua ibadah ini hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kurban pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam.
Disebutkan dalam Al-Quran, Allah memberi wahyu melalui mimpinya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mempersembahkan Nabi Ismail alaihi salam putra kesayangannya. Tentu saja hal ini menjadi sebuah ujian berat bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Putra yang diharap-harapkan dan didambakannya puluhan tahun yang seharusnya putra tersebut menjadi pewaris keturunannya. Namun, harus disembelih olehnya untuk dijadikan kurban yang akan dipersembahkan kepada Allah SWT. Bisa dibayangkan betapa bimbangnya hati Nabi Ibrahim AS pada saat itu. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap berprasangka baik dan yakin atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua ini adalah perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan wahyu melalui mimpinya itu kepada Nabi Ismail alaihi salam. Hal ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Dengan keteguhan hati Nabi Ismail AS kemudian menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Quran Surah As-Safaat 102. Terbuktilah kebesaran Allah SWT, ketika hendak ingin menyembelih Nabi Ismail AS menggunakan parang yang sangat tajam. Tiba-tiba saja parang tersebut menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami berseru dan memanggilnya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah meyakini mimpi kamu itu. Sesungguhnya demikianlah, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan ujian yang nyata. Dan kami tebus putra itu dengan seekor kambing, sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Quran Surah As-Saffat 103-109. Kurban pada zaman Nabi Muhammad SAW. Perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar melakukan kurban bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fasalli li rabbika wanhar. Artinya, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar 3. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang putih warnanya serta besar tanduknya. Nabi Muhammad SAW melakukan kurban pada saat melaksanakan Haji Wada di Mina. Pada saat itu Rasulullah SAW berkurban menyembelih 100 ekor unta, 63 ekor disembelih dengan tangannya sendiri dan sisanya disembelih oleh Ali bin Abu Thalib. Keseluruhan hewan kurban tersebut disembelih setelah salat Idul Adha dilaksanakan. Inilah yang menjadi akhir tentang awal sejarah kurban yang sangat sempurna, hingga terus dipraktikkan oleh umat muslim di seluruh dunia. Dari kisah para nabi sebelumnya hingga pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat kurban kemudian berkembang hingga sampai saat ini dan akan sampai akhir zaman nanti. Semoga Allah berikan kelapangan hati dan kelapangan rezeki untuk kita dapat menjalankan ibadah kurban tahun ini. Amin ya robbal alamin.